Aceh, perjuangan orang-orang Aceh, dibilang pahlawan nasional Indonesia. Ini kan busuk namanya. Bulus namanya, kaki busuk. Melawan Patimura. Patimura itu di mana? Dibilang pahlawan Indonesia, kan aneh. Kalian, sejarah yang kalian tiru itu, Indonesia nggak ada sejarah. Indonesia tidak ada wilayah. Wilayah yang diklaim hari ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bekas jajahan Belanda. Yang mempersatukan Indonesia itu Jenderal J.B. Panhurst, gubernur militer pertama. Kalau ada orang hari ini tidak perlu sejarah, berarti dia anak haram jadah itu. Dia tidak perlu tahu orang tuanya, tidak perlu tahu nenek moyangnya, karena dia di luar nikah kadang lahirnya. Setiap orang yang mengaku dia Islam, mengaku dia Kristen, mengaku dia punya agama, wajib dia tahu sejarah peradaban satu bangsa. Karena kita berasal dari Nabi Adam dan Hawa. 25 nabi. Kalau ada manusia hari ini tidak perlu sejarah, berarti itu udah bukan manusia itu. Udah setan kali. Maka banyak setan yang diproduksi Indonesia hari ini. Dicoba masuk seluruh Nusantara supaya seluruh Nusantara ini menjadi manusia-manusia setan itu. Ini nggak ngerti dia. Sejarah Indonesia itu dikarang-karang. Mana ada bahasa Indonesia? Bahasa pun nggak ada. Mana ada bendera merah putih? Itu kan bendera Belanda dirobek birunya. Mana ada wilayah Indonesia? Nggak ada. Wilayah Aceh ada. Bangsa Aceh ada. Bangsa Batak ada. Bangsa Jawa ada. Bangsa Sunda ada. Bangsa Padang ada. Indonesia terdiri dari bangsa-bangsa sebenarnya, bukan suku. Tetapi waktu dibuat Indonesia ada kesepakatan. Atau yang disebut fakta integritas politik. Nggak ada. Beda dengan Yugoslavia, walaupun hari ini sudah bebas Yugoslavia. Itu Presiden Tito, itu Chavez Tito. Dia bentuk negara itu atas 5 kesepakatan. Ini disebut dengan fakta integritas politik Yugoslavia. Tapi hari ini sudah bebas. Udah bubar. Yang disebut Kroasia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia Herzegovina. Ini anak ini, dia sok tahu. Tetapi dia tidak tahu. Kasihan kan? Itu banyak itu yang TKW ke Malaysia itu. Cuma yang dia tahu kan, itu sisa bekas makan dia makan. Maka dia tidak tahu sejarah karena memang bijai lamit Aceh. Dipelamit oleh Belanda, dijajah sama Belanda 350 tahun. Jangankan untuk tahu diri, cara makan aja nggak tahu. Bilang aja thank you kepada orang Belanda, udah diajarkan makan, udah diajarkan bagaimana mandi, bagaimana cebok atau apa, cuci pantat kalian tuh udah ini. Sebenarnya saya mau ngomong baik-baik tadi. Pakai lugui lagi itu kan biadab itu. Maka Indonesia ini negara sekuler namanya. Agama itu pribadi-pribadi. Karena itu bukan negara agama. Maka wajarlah manusia itu merampas hak orang dengan KKN-nya, dengan collusion dan nepotism itu disebut KKN. Kenapa? Karena memang dibiarkan negara supaya orang ada kesempatan untuk mencuri menjadi KKN, corruption, collusion, dan nepotism. Maka ambruklah negara itu. Tidak ada yang bisa dibanggakan Indonesia itu karena dasarnya yang salah. Ketika dasarnya yang salah, untuk dibenarkan tidak bisa dibenarkan, akan layu sebelum berkembang. Ketika sebuah tangkai bunga, dia cuma tangkainya yang ditanam tetapi tidak punya akar, layulah dia sebelum berkembang. Begitu juga Indonesia. Indonesia akan bubar, insya Allah. Secepatnya Indonesia bubar. Supaya jangan terjadi lagi penipuan-penipuan sejarah. Jangan terjadi perampasan-perampasan. Jangan terjadi penjarahan-penjarahan. Jangan terjadi perampokan-perampokan. Apalagi pembunuhan-pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Untung aja Jokowi itu ngakui dia rejim sebelumnya dia bunuh orang Aceh. Dia bunuh orang di Papua. Dia bunuh orang di Timur Leste. Dia bunuh orang-orang PKI yang tidak bersalah. PKI itu juga manusia. Tapi dia alirannya komunis. Tapi sekalipun dia komunis, dia kan manusia. Harus ada pengadilan. Kenapa Indonesia membunuh orang tanpa pengadilan? Sampai detik ini, 125.000 orang Aceh dibunuh atas nama Indonesia. Tidak pernah diadili. Sesuka mereka. Ini namanya kebiadaban manusia. Yang disebut dengan crime war community. Atau disebut dengan genosida, klinik etnis. Maka seluruh bangsa Aceh, baik generasi muda, baik generasi sebelumnya, baik generasi yang sudah tua, dan yang akan datang, harus siap untuk melawan kebiadaban Indonesia dimanapun mereka atas nama
manusia-manusia biadab yang telah membunuh bangsa Islam aja. Apa maknanya Indonesia? Hanya sebuah nama, tetapi tindakannya lebih kejam daripada Israel Yahudi. Ini kalau dibilang dia tadi dia ngajarin kita perang-perang lah, jangan disuruh orang Aceh berperang. Kami berperang membela tanah air kami, membela agama kami, membela tanah nenek pusaka nenek moyang kami. Tidak pernah kami merampas tanah orang lain. Indonesia, macam Amerika hari ini, dia rampas tanah orang Indiana, orang asli Amerika. Sampai hari ini Amerika sudah 275 tahun dia hidup di atas tanah bangsa asli Indiana. Begitu juga Australia. Mereka hidup di atas tanah orang aborigin. Begitu juga New Zealand atau Selandia Baru. Dia hidup di atas tanah negara-negara orang asli. Begitu juga hari ini. Papua akan dijadikan. Tiap hari dikirim transmigrasi. Hari ini seluruh orang Papua. Baik dari kalangan agama-agama orang tokoh-tokoh Papua. Dari tokoh-tokoh anak muda. Seluruh Papua bersatu padu untuk mengusir transmigrasi di Papua. Begitu juga di Aceh. Sebenarnya di Aceh wajib kita halau mereka bahasa Melayunya. Baik kita hadang itu Jawa-Jawa yang dikirim menjadi transmigrasi. Karena dia membawa menjadi bencana bagi bangsa Aceh. Karena mereka tidak memiliki akhlak yang akhlakul karimah dia. Jual agama tetapi tindakannya biadab. Jadi coba bayangkan apa yang dibanggakan dengan Indonesia. Begitu kita tunjuk paspor di counter di mana di seluruh dunia. Kalau ke Eropa nggak bisa dia datang. Kecuali dia diplomat atau student. Kalau orang biasa nggak bisa dia pergi ke Eropa. Kecuali dia tunjuk uangnya dengan rekening koran minimal 200 juta. Tapi coba paspor Eropa, seluruh dunia kita bisa pergi. Paspor Malaysia, seluruh dunia kita bisa pergi. Dihargai bangsa Malaysia, dihargai bangsa Singapura. Kenapa paspor Indonesia pergi ke Singapura aja minta uang tunjuk? Berarti kan nggak dihargai. Apanya yang dibanggakan? Setiap udah datang orang Indonesia dan dianggap kumuh gitu. Jadi kalau orang Aceh asli harus bangga menjadi bangsa Aceh. Kita dari Amerika belum lahir. Amerika belum ada negara, Aceh sudah ada negara. Kalau anak ini jangan bilang sejarah, itu kadang dia anak di luar nikah itu. Dia nggak perlu tahu siapa orang tuanya. Ketika kita menciptakan sejarah peradaban satu bangsa, baik agama maupun keturunan, itu bangsa yang ada marwah, hai stupid. Sejarah itu bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tahu sejarah Islam apabila kita tidak belajar sejarah Islam. Kita akan tahu bagaimana silsilah nabi-nabi di dunia ini apabila kita tidak tahu sejarah Islam. Itu kadang sekolah pun enggak, kita mau ajarin anak-anak. Namanya tuh ini lampanya jelek kadang. Tapi anak pun yang itu pun bangsa Acehnya bangsa yang beradab. Cuma insya Allah lu yakin dan percaya Indonesia bubar. Kita doakan mudah-mudahan cepatlah datang perang dunia ketiga ini. Biar ambruk mereka itu. Kita berdiri tegak menjadi negara yang bermarwah. Insya Allah. Ancaman perang dunia ketiga. Ini kan Prabowo dia mau keluar ke luar negeri 20 hari. Dia melobi sana sini supaya jangan terjadi perang dunia ketiga. Nggak bisa itu. Apa yang diharap dari Indonesia? Yang diharap cuma tikawi. Pukul buka. Tapi pukul karuhung. Agak kasar betul. Jadi harus bangga menjadi bangsa Aceh. Apa yang kita banggakan di Indonesia? Negara piutang terbesar di dunia. Semua sumber daya alam sudah dijual sama penjabat-penjabat yang KKN itu, korup. Itu anak-anak muda Indonesia itu sebenarnya harus merasa malu dia menjadi orang Indonesia. Ke Malaysia aja jadi pengemis sana. Jadi TKW. Orang Amerika pergi ke satu tempat holiday. Orang Jepang holiday. Melayu Brunei Darussalam dia holiday. Kita cari duit ke luar negeri. Masya Allah. Jadi Ricci, masih kamu dengar di bawah ya. Tolong kamu belajar yang sopan. Belajar saling menghargai. Kamu jangan ajarkan orang Aceh berperang. Kami bisa ajarkan nenek moyang kamu dulu. Dari sejak nenek moyangmu nggak tahu berak, atau nggak tahu bersuci, tahu beradab, itu kami ajarkan itu. Islam itu datangnya dari Aceh sehingga seluruh Nusantara. Demikian dulu, mudah-mudahan siapa saja
yang menjadi manusia di tanah Indonesia maupun di tanah Aceh. Introspeksi diri, siapa kalian yang sebenarnya? Dari mana kalian? Mau kemana kalian? Dan apa tujuan kalian? Kalau tujuan bangsa Aceh cuma satu, investasi di dunia dengan Islam dan akan kembali dan mati dengan Islam dan hidup dengan Islam untuk menuju Baidatul Thaibatul Ghafur, menuju hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, terhindar dari siksaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, supaya kita bisa investasi di dunia dengan cara-cara Islam yang rahmatan bil alamin untuk menuju surga Zaidatun Naim. Demikian dulu. Terima kasih, bisa kita diskusi.